Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran kasiran mubarakan fi. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama-tama terima kasih Ustaz. Tadi katanya anak-anak juga bertungkus-lumus dalam menyiapkan acara ini. Terima kasih pada anak-anak kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal ya untuk kita semua. Baik, kalau dari raut wajahnya semuanya senang. Jadi saya nggak perlu lagi nanyakan apakah sehat atau sakit. Semuanya senang. Anak-anak juga mukanya gembira gitu. Jadi mudah-mudahan sehat semua. Bapak Ibu, kita tidak terasa sebetulnya sekarang tanggal 16 Sya'ban ya. Jadi kita sudah masuk ke penggalan kedua bulan Sya'ban. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sehat. 14 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Jadi 14 hari ini mari kita jaga kesehatan. Kita berdoa. Pertama doa kita mungkin kita minta keikhlasan. Karena mudah-mudahan dengan ikhlas itu kita mudah melaksanakan segala amalan di bulan Ramadan. Insya Allah. Kedua juga untuk motivasi kita jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Dengan Ramadan terakhir itu mudah-mudahan kualitas kuantitas amal kita jadi naik. Gimana kira-kira Pak? Ibu setuju? Alhamdulillah. Ini agak di luar beda dengan sebelumnya. Karena biasanya ada protokol, ada MC. Tapi MC kita sedang jauh. Jadi merangkap MC lah sekalian ya. Kita buka merangkap MC sekalian. Baik Bapak Ibu, saya bacakan dulu satu petuah mungkin untuk kita renungi. Ini petuah kita KMM ya. Merendah tidak membuang marwah, meninggi tidak membuang budi, menyapa tidak melukai hati, kasih tidak merusakkan, baik tidak mencelakakan, elok tidak membutakan, jauh tidak melupakan, dekat tidak bersinggungan, petuah tidak menyesatkan, amanah elok dijunjungkan. Itu petuah untuk kita semua. Sifat elok sama kita pegang, sifat buruk sama kita pantang. Elok dipegang, buruk kita buang. Itulah tunjuk ajar kita menghadapi hari mendatang. Sekian petuah. Ini ada terus dalamnya. Ini pelajaran dari Ustaz Mustafa Umar. Baik Bapak Ibu, acara kita siang ini, pagi ini lengkap. Tadi ada pembukaan dari anak-anak tadi menyanyikan lagu Talempong tadi. Jadi ingat lagu Tak Tontong ya. Kemudian sebagai ice breaking ya, kita buka dengan petuah tadi untuk kita semua. Tunjuk ajar. Ini mungkin nih sebagai pembukaan dari saya coba mengungkapkan apa yang kita pelajari selama ini mungkin ya. Kita lihat juga suasana di luar, kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan hingar-bingar ya. Macam-macam. Kalau kata pengamat sosial 100% hidup kita ini hanya 20% yang happy kita.
yang bahagia gitu. 80% katanya itu kita itu menderita. Menderita tuh termasuk juga di situ mungkin ada bulian dari orang, mungkin ada tidak diajukan orang, ada macam-macam lah, sehingga itu membuat kita menderita. Dan ini diambil dari penelitian mereka, makanya katanya obat-obat morfin, ganja itu laku gitu, karena itulah kompensasi dari penderitaannya gitu. Jadi kalau di luar itu memang banyak obat-obat terlarang laku gitu, sehingga dengan obat itu mereka merasa happy. Itu kata pengamat sosial. Kalau kata pakar meditasi Buddha katanya tidak begitu, katanya dunia ini katanya penuh kesedihan katanya. Sedih kita katanya. Makanya katanya kita jangan terlalu larut dengan kehidupan dunia ini katanya. Kalau kita betulkan sedih kita katanya. Nah itu kata pakar meditasi Buddha. Tapi yang kita pelajari dari Ustadz kita, dari Ustadz Mustafa, dunia ini ujian katanya. Ujian. Jadi ada yang buruk kita terima, ada yang baik kita terima, semuanya ujian. Yang penting kita menjalani hidup ini, kita terus melangkah, bersihkan hati, pikiran, dan batin dari kotoran-kotoran ya, seperti kemarahan, benci, itu kita hilangkan diri kita, sehingga kita tuh menjalankannya lebih mudah, lebih lebih enak, lebih nyaman. Nah, kita tahu bahwa nanti kita akan ditanya tentang diri kita, tentang apa yang kita lakukan. Jadi kita hindari juga mengurus orang. Jangan kita ikut campur terlalu banyak dengan orang, karena yang akan ditanya itu kita sendiri kok. Orang lain tidak tanya tentang kita mungkin di akhirat nanti. Nah, kalau kita dengar hal buruk tentang orang lain, jangan kita merasa diri kita benar. Mungkin juga itu terjadi ke kita gitu. Jadi kita ini sebagai manusia susah, kita mudah tergelincir, mudah kita tergelincir. Makanya kita jaga diri kita, dan kita juga sebenarnya ditolong oleh Allah. Jadi Allah menutup aib kita. Untuk itu kita selalu istighfar sehingga aib kita dijaga, dan kita juga menjaga aib orang lain. Itu mungkin sekedar buka kaji ya, sebelum Ustadz yang sebenarnya Ustadz memberikan ceramah kita. Bapak Ibu, sebelum Ustadz pengajian sebenarnya muncul, kita ada pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh salah satu anak kita. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق
apa namanya nih? 15. Alhamdulillah 15 juz. Terima kasih ya. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran oleh anak kita yang sudah habis 15 juz. Baik, kita lanjut ke acara inti kita, tausiah. Baik Ustaz, ya tausiah juga Ustaz namanya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua KMM Kajian Mahasiswa Malam, yaitu Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Nazaruddin LCMA. Karena penyampaian beliau tadi itu sudah tidak lagi seperti mahasiswa malam, enggak. Itu memang sudah Al-Ustaz betul. Ya, mulai dari 7 ajarnya ada, ayat Quran hadis Nabi-nya pun ada, mutiara yang berharga pun terasa oleh kita. Nah, tentang berkaitan dengan hidup ini, alhamdulillah. Bapak Ibu, kemudian anak-anak, para ustaz yang mudah-mudahan insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita pada pagi hari ini adalah silaturahim, bermakna menguatkan ikatan kasih sayang di antara kita, yaitu yang masih terasa jauh akan terasa lebih dekat. Yang biasanya kita di masjid bertemu, sekarang ini di tanah lapang, di ruang terbuka, di bawah pepohonan, kemudian kita lesehan, ada juga yang di atas kursi. Tetapi semua kita di sini insya Allah akan lebih dekat lagi antara satu dengan yang lain. Mungkin kita dari latar belakang yang berbeda, mungkin dari kampung yang tidak sama, ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan. Namun alhamdulillah dengan acara ini dan pengajian-pengajian kita selama ini, mudah-mudahan menguatkan lagi tali silaturahim yang membawa keberkahan seperti mana yang disabdakan Rasulullah, yaitu siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya dibanyakkan. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Nah, mudah-mudahan insyaallah silaturahim yang kita jaga, kita pelihara ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Badan kita disehatkan, pikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, iman kita dijaga dan dipelihara, keyakinan kita bertambah, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya pun tersentak dengan statistik yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Nazaruddin LCMA, yaitu bahwasanya banyak yang stres, yang depresi disebabkan karena menjalani hidup di dunia ini. Sebenarnya selagi kita hidup di dunia, pastilah kita akan menjalani apa yang tidak kita sukai. Dan itulah dia hakikat yang mesti kita hadapi, suka atau tidak suka, yang mesti kita jalani, mau atau tidak mau. Saya tak mau sakit, sakit juga. Saya tak mau didengki, didengki juga. Saya tak mau miskin, rugi juga. Kalau Allah sudah menetapkan, siapa yang bisa untuk menolaknya? Tak bisa. Lalu apa yang ditakdirkan Allah itu kita jalani saja. Nah, tinggal menjalani ini. Menjalani ini yaitu bagaimana supaya kita tidak stres. Ada kata bagus, yaitu merubah mindset, yaitu merubah cara berpikir, positive thinking, cara kita merubah.
Seperti yang pernah kita sampaikan, bukanlah musibah itu musibah badan kita sakit, penyakit di badan. Sebenarnya itu bukan musibah. Nah, ini dia cara merubah cara pandang. Karena biasanya sakit, ini musibah. Kemudian apa lagi? Kematian ahli keluarga, ini musibah. Kemudian apa lagi? Harta benda umpamanya hilang, musibah. Kecurian. Apalagi yang lain, banyak sekali yang tidak kita sukai berlaku, kita sebut musibah. Tapi Rasulullah menyebutkan musibah itu bukanlah tidak sampainya apa yang kita inginkan, yaitu yang kita inginkan badan sehat, tak sampai badan sehat, sakit badan. Bukan itu yang musibah. Musibah adalah ketika berlaku apa yang tidak kita inginkan itu berlaku. Penyakit di badan, 1-2 bulan menjalani penyakit, kita menderita. 2 bulan itu berlalu begitu saja, tidak ada pahala yang kita dapat. Itu baru musibah. Kematian ahli keluarga, apakah yang meninggal dunia akan hidup kembali? Tidak, yang meninggal akan terus. Nanti kita akan bertemu, insya Allah, mudah-mudahan di dalam surga. Hanya saja perpisahan kita dengan orang yang kita cintai itu mendatangkan pahala atau tidak, yaitu membuat kita menjadi sabar, yang dengan sabar itu kita dapat pahala atau tidak. Kalau ya, bermakna sebenarnya itu bukan musibah, karena ada nikmat yang Allah sediakan untuk kita, ada pahala yang Allah siapkan untuk kita. Kalau dapat pula nikmat berikutnya, dapat pula pahala kebaikan, bermakna itu bukan musibah. Maka musibah yang sebenarnya musibah adalah berlalu waktu, habis tenaga, terkeluarkan harta benda, tetapi tidak ada pahala yang kita dapat. Karena sebenarnya hidup ini sebenarnya adalah mengumpulkan pahala. Bagaimana pahala bertambah, bagaimana dosa berkurang. Itulah dia hidup kita sebenarnya. Dulu kita sendiri, bagaimana dengan sendiri itu kita menjaga kehormatan kita, 4 pahala. Kemudian kita berumah tangga, bagaimana dengan berumah tangga itu kita dapat pahala. Kemudian kita beranak bercucu, bagaimana beranak bercucu bermenantu kita dapat pahala. Kemudian sudah tua, lanjut usia, banyak sakit-sakit daripada sehatnya. Bagaimana keadaan kita di usia lanjut itu mendatangkan pahala. Itulah dia sebenarnya isi dari hidup kita ini. Dan insya Allah, mengapa kita suka senang semakin dekat Ramadan? Sebab Allah membantu kita untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Karena di bulan Ramadan nanti amal ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya. Bagi orang yang tidak merubah mindsetnya kepada pahala, ketika kita sebut ini semakin dekat Ramadan ini, dia senang atau susah? Senang hati atau susah hati? Aduh, semakin dekat Ramadan, tak bisa saya sarapan pagi lagi. Saya ini ada asam lambung ini. Waduh, ini bagaimana saya bekerja kalau perut lapar? Karena mindsetnya itu adalah duniawi. Akhirnya dia melihat itu adalah yang membuatnya menderita. Tetapi bagi orang yang mindsetnya pahala, akhirat, ini peluang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Jadi Allah bantu kita menciptakan suasana untuk mendapatkan yang lebih banyak, yang lebih berharga, yang lebih baik. Kemudian amal yang kita lakukan dilipat gandakan. Kemudian Allah berikan pula syariat yang membantu kita mendapatkan suasana syahdu untuk menikmati khusyuk di dalam mendekatkan diri kepadanya melalui berpuasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari dan ibadah lainnya, tilawah Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya
merubah mindset itu yang penting itu, sehingga tidak ada stres. Maka siapa yang stres itu, yang masuk dalam statistik itu, sebenarnya itu orang tidak beriman masuk statistik itu. Tapi bagi orang beriman tak masuk itu statistik orang yang stres itu, tak ada. Pernah dengar tidak bahwasanya penduduk Palestina itu stres karena keadaan mereka seperti itu? Tidak. Yang banyak stres itu orang Pekanbaru. Padahal yang di sana itu rumah mereka dihancurkan, ahli keluarga mereka diambil, dipenjara dengan paksa, ada yang disiksa. Bahkan ada seorang ibu punya 2 orang anak laki-laki, kedua orang anak lakinya diambil oleh tentara Israel itu, dibunuh di depan matanya. Menjadi stres ibu itu? Tidak. Gembira ibu itu. Alhamdulillah, anak saya gugur sebagai syuhada. Saya melahirkan 2 anak syuhada. Mengapa bisa sampai seperti itu? Mindset. Merubah mindset, cara berpikir. Tapi kalau cara berpikirnya, aduh meninggal anakku yang kuharapkan untuk membantuku di usiaku yang sudah tua ini, kedua-duanya meninggal dunia, dibunuh oleh. Tapi tidak begitu cara berpikirnya si ibu itu. Cara berpikir si ibu, anakku sudah ke surga lebih dahulu, mudah-mudahan anakku inilah yang akan membawaku nanti masuk ke dalam surga. Merubah mindset itulah kita mengaji, sampailah ke pagi hari ini mengaji juga, dan sudah mau ditutup pengajian ini. Penutupan kajian. Ada lama kita mengaji kan? Mau sudah tutup kajian, tapi kalau mindset tak berubah juga, waduh, sedih sekali. Maka mudah-mudahan insya Allah tak ada lagi di antara kita ini yang stres. Siapa di antara kita ini yang tidak diuji oleh Allah? Tak ada yang tidak diuji. Yang berdiri ini lebih besar ujiannya ini. Cuma tak tahu aja, tak diberitahu kan. Banyak ujian kita ini. Selagi hidup di dunia ini pasti diuji. Nabi Muhammad diuji. Diuji. Para nabi dan rasul lebih berat ujiannya dari kita yang awam biasa ini. Tinggal lagi mindset. Nah, cara pandang kita itu. Oh, rupanya ujian itu untuk naik kelas. Siapa yang ikut ujian naik kelas? Bagus, berhasil, naik kelas. Siapa nanti yang akan tinggi kedudukannya? Yaitu yang berhasil terus dalam ujian. Ujian pada badan kita, ujian pada harta benda kita, ujian pada keluarga kita, ujian pada jabatan kita, semua ujian. Tak ada yang tidak diujian. Kita bersahabat dengan sahabat itu diuji. Kemudian apabila kami ini sekarang diamanahkan mendidik anak-anak ini, 54 anak ini, 54 kepala, 54 pula perangainya ini. Itu ujian. Bagaimana bisa anak-anak ini dididik, diasuh dengan baik? Nah, itulah ujian, karena amanah diberikan kepada kami. Yang semestinya anak ini dididik, diasuh di rumah, sekarang dilimpahkan ke kita. Maka kita jadikan tantangan kepada guru-guru, kami sampaikan, Ustaz-ustaz sekalian, ini anak ini di tangan kita, di pondok ini mesti lebih baik dari di rumah. Kalau sama saja dengan di rumah, buat apa anak itu dimasukkan ke sini? Kalau lebih buruk pula lagi dari di rumah, rugi orang tuanya mengantarkan anaknya ke sini. Baru beruntung orang tua itu mengantar anak ke sini kalau di sini anaknya lebih baik. Maka itu tantangan. Maka itu yang buat kami menjadi terbeban ujian. Tapi cara pandang kita, yaitu tak apalah letih-letih malam-malam jam 12, jam 1. Kadang-kadang anak ini demam juga, sakit juga. Kalau di rumah ayah maknya yang ngurus, di sini kita yang ngurus. Sudah makan obat belum? Untuk apa? Cara pandang kita ini, yaitu anak aja 4 dulu di rumah sesak nafas kita dibuat. Ini 54. Macam mana bertambah sesak nafas kan? Nah, nanti tambah lagi 60 ini angkatan baru kita. Jadi anak 114 nanti di kawasan ini. Setiap hari kita mesti mengasuhnya 24 jam. Semua mesti kita fikirkan tentang anaknya. Jasmaninya kita fikirkan, intelektualnya, akal fikirannya mesti kita fikirkan. Semua ada kebutuhannya, ada keperluannya. Rohaninya, spiritualnya mesti juga kita fikirkan. Semua mesti tumbuh seimbang.
Nanti badan anak besar spiritualnya bermasalah. Tak mau kita itu. Semuanya kita mesti perhatikan. Menjadi letih kita dibuatnya enggak. Kalau cara pandang kita, inilah nanti yang akan mentransfer pahala kepada kita di saat kita tak mampu lagi berbuat apa-apa. Meninggal dunia kita udah mati, tak sampai buat apa-apa lagi. Siapa yang akan menambah pahala kita? Anak-anak inilah. Selagi mereka ingat kita, mereka mendoakan kita, Allahumma gfirli Al-Ustaz Mustafa, Allahumma gfirlahu warhamhu. Saya ketika itu udah meninggal lah. Allahumma gfirlahu, tapi jangan sekarang, belum lagi. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Allah, dapat terus pahala mengalir. Sementara kita sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak ada lagi keberuntungan yang lebih berharga dari ketika kita tak bisa buat apa-apa, tapi kita mendapatkan hasil untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sebenarnya keberuntungan. Jadi mengapa mau bersusah payah? Ya inilah dia. Mindset, cara pandang kita ini. Kita rubah. Mengapa mau bersusah payah? Bukan melihat yang sekarang, kita melihat yang ke depan ini. Maka dengan melihat ke depan, kita tidak stres. Kita tak ada beban. Kita nikmati aja. Nikmati hidup ini. Tak terasa, udah berapa tahun nih? Udah 5 tahun, tahun kelima kita di sini ini. Tak terasa 6 tahun, tak terasa 7 tahun. Tak terasa, alhamdulillah. Udah terbangun pula 5 rumah di sini, 5 rumah di sana. Dulu hamparan rimba aja di sini ini. Dan kalau Bapak bergerak lagi ke sana, sekarang sudah selesai pula bor file untuk tapak bangunan 3 tingkat yang bentuknya seperti log cabin, rumah besar dalam hutan di Eropa. Jadi kalau nanti pergi setahun lagi ke sini, ada bangunan besar insya Allah di depan sana. Nah itu harganya lebih kurang 4 miliar kan? Ya, banyak 4 miliar nih. 4 M. Tak banyak, tak sampai 5 M. Baru borfilenya sudah. Nah, sebahagian kita sudah langsung balok untuk fundamennya 3 tingkat, di bagian bawah 448, tingkat 2 336, di atas 224. Nah ini kelas untuk SMA nanti. Tapi sudah mesti kita siapkan dari sekarang. Nanti di antara 2 sayapnya itu kosong. Nah itu bisa berkuda, bisa lalu kuda ke situ. Jadi nanti di kawasan yang 8 hektar ini, transportasi kita dalam ini kuda nanti. Nah, letak parkir mobil di depan, nanti naik kuda ke belakang. Sama dengan pergi naik ke atas Bukit Tursina, naik dengan unta. Nah, kalau di sini nanti kita akan bawa, kalau tak berani naik kuda, kita siapkan mobil golf di sini. Ya, nanti duduk, kita bawa jalan-jalan. Ini ada jalannya nanti, kita buat sedemikian rupa mapnya ini, sehingga kita akan menikmati suasana di sini ini. Ini mengapa kita buat bersusah payah seperti ini ke depan. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita dan yang akan melanjutkannya lebih mudah untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai ini, dan kita bersama-sama. Ini bukanlah prestasi satu orang, enggak. Ini bukan prestasi saya pribadi sendiri, enggak. Ini adalah hasil jerih payah kita bersama. Bapak Ibu lihat tuh rumah yang 10 tuh. Ini kalau bisa mengulang kaji sebentar supaya kita tak stres. Rumah pertama itu kita bangun, ada sedikit uang yang kita miliki kita bangun. Harganya pada masa itu 150 juta. Sudah terbangun, sudah nampak rumah itu, datang orang Malaysia ke sini. Berapa harganya nih Ustaz? 150 juta. Ringgit Malaysia berapa? 40.000 ringgit. Kami aja lah yang bangun tuh Ustaz, yang satu tuh. Akhir transfer uang, bangun satu. Uang kita tadi kita pindah ke rumah sebelahnya, rumah kedua. Naik pula rumah kedua. Naik rumah kedua, datang lagi satu keluarga ke sini. Ini rumah yang pertama ini siapa Ustaz?
yang wakaf. Ini ada Yayasan Kebajikan Islam Malaysia. Kalau begitu kami pula lah yang kedua ini. Tuan Haji Abdul Rahman satu keluarga. Yang kedua. Dua-dua Malaysia. KMM tak mau ketinggalan. Kajian mahasiswa malam pun juga bangun. Nah, itu rumah yang ketiga. Rumah yang ketiga. Rumah yang keempat ada seorang ibu, Hajjah Fatmah. Ayah meninggal, kemudian berniat menjadikan rumah yang keempat itu sebagai sedekah jariah. Mudah-mudahan pahala berlanjut kepada ayahandanya yang telah wafat. Maka beliau yang menyiapkan materialnya. Kita tinggal menyiapkan tukangnya saja lagi. Selesai pula rumah yang keempat. Rumah yang kelima yang sedang dibangun sekarang, karena 4 pertama, baru 5 di sana, masuk yang kelima di sini. Nah, yang kelima itu baru dibangun, belum selesai. Ada satu keluarga, anak mereka, adik bungsu dari abang-abang kakaknya itu bersepakat untuk mendirikan satu rumah untuk almarhum adiknya yang bungsu itu, untuk sedekah jariah. Karena ada 3 amal yang tak terputus: ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Sedekah jariah. Nah, disiapkan. Tiba-tiba kita lihat uang telah ditransfer untuk satu rumah. Alhamdulillah rumah itu sudah jadi. Nah, ini hasil bersama. Jadi tidak bisa mengatakan ini adalah hasil sendiri pribadi atau lembaga yayasan. Enggak, ini adalah hasil dari usaha kita bersama. Nah, ini yang membuat kami menjadi lebih ringan lagi, terhibur, karena kita tidak sendiri dalam perjalanan berjuang membangun lembaga pendidikan ini. Kepada anak-anak kami selalu kami sampaikan juga nilai ini. Sampai kita mengatakan bahwasanya kas kita bukan di bumi. Kalau kas kita di bumi, kita memiliki uang terbatas. Tapi kalau kas kita di langit, ini cara pandang ini. Kalau kas kita di langit, itu unlimited. Apa itu unlimited? Tidak terbatas. Ini pengaruhnya ke jiwa. Ini cara pandang. Yaitu, andaikan kita punya uang 500 juta umpamanya, kemudian kita mau membangun bangunan yang harga bangunan itu 600 juta, berarti kurang berapa duit kita? 100 juta. Kalau kita bangun bangunan, uang tak cukup 100 juta, bagaimana suasana jiwa kita? Wah, ini kemana mau dicarikan 100 lagi ini? Karena kita hanya melihat kas yang ada itu. Maka ketika itu kita akan stres, depresi, terbeban. Mana mau cari uang 100 ini? Kita pula tak mau minta-minta kan? Maka bagaimana ini? Bisa stres kita. Atau umpamanya yang ini tidak baik, karena kita stres itu tidak baik. Atau umpamanya uang kita 500 juta, kita mau bangun bangunan 400 juta. Berarti sisa enggak uang kita? Sisa. Ketika uang kita masih tersisa, bagaimana suasana hati kita? Tenang, bukan hanya tenang, bisa sombong juga. Allah, ini dalam kemampuan kita ini. Cukup uang kita. Ketika kita merasa cukup, terlupakan Allah yang memberi. Itu masalah itu. Karena kita tidak jadi lagi bergantung kepada Allah. Kita hanya melihat diri kita yang menentukan. Bisa kita 400 juta, kita punya uang 500. Dua-duanya adalah masalah. Yang pertama masalah, yang kedua juga masalah. Lalu bagaimana supaya tidak masalah? Jangan tengok yang ada pada kita. Jalani sajalah hidup ini. Serahkanlah kepada yang di atas sana, karena memang yang di atas itu yang mengurus, menguasai hidup kita ini. Kalau boleh kita ini dipakai oleh yang di atas sana. Dipakai itu mustakmal, use by. Itu bahasa Inggrisnya itu. Dipakai oleh, kita jadi pegawai. Pegawai siapa? Pegawai Allah. Kalau Allah yang menjadi atasan kita, ini kalau pegawai ini, maka yang memberi gaji kita siapa? Allah Ta'ala yang beri gaji. Jadi kalau Allah yang beri gaji, maka kita tidak akan diterlantarkan, tidak akan
dibiarkan dalam kekurangan, bahkan diberikan kelebihan. Nah, suasana spiritual seperti ini bisa kita dapatkan melalui bulan suci Ramadan yang akan kita masuki, dan mudah-mudahan kajian yang kita ikuti selama ini menghantarkan kita menjadi orang yang akan menikmati Ramadan, sehingga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik insyaallah. Sebelum ditutup, mungkin kita minta anak kita menyampaikan satu instrumentalia. Lagu apa? Man Ana? Ada lagu Man Ana? Coba siapa? Rezeki, silahkan sebelum kita tutup. Ya, Man Ana itu lagu Arab ya? Ya, bahasa Arab ya. Boleh, silakan coba. Nah, ini anak-anak kita ini baru 2 bulan belajar apa ini? Kemarin jalan-jalan kami ke Sumatera Barat, ke Padang. Dari Padang ke Bukit Tinggi, ada terdengar orang jual ini alat-alat musik ini, tapi di booking dulu di Sungai Pua. Sungai Pua ada tukang buat ini. Kami singgah ke Sungai Pua, jumpa dengan orang tu, Pak tolong buatkan satu set calempong. Kata beliau biar siap insyaallah. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu datang calempongnya. Anak ini tak ada yang bisa. Disuruh mukul, entah apa yang dipukulnya. Semua kita suruh mukul, tak ada. Alhamdulillah berlatih anak ini hebat, cepat sekali belajarnya. Rupanya anak ini sama seperti kita melatih anak-anak kita nyetir mobil. Pertama aja kita tunjukkan ini remnya, ini gasnya, ini koplingnya. Rupanya berjalan lebih kencang dari kita lagi sekarang. Alhamdulillah. Ya, silakan. Man Ana, faddalu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. kasih. Tepuk tangan, Pak. Ini kan kita kan tak di masjid kan. Kalau di masjid tak boleh kita ini. Maka di sini ini alhamdulillah kita dapat selingan dari anak-anak kita ini. Mudah-mudahan anak kita ini tetap bersemangat, betah, kemudian tetap insya Allah berlatih di sini, dan mudah-mudahan anak-anak kita ini, kalau kita tanya-tanya silahkan tanya. Ini ada yang sudah berapa juz ini? Siapa? Silakanlah nanti tanya-tanya nanti anak ini berapa juz, dan mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita ini ke depan yang akan meneruskan perjuangan kita, amin. Sehingga keadaan ke depannya, sekarang kita risau umpamanya, tak perlu risau, Allah akan menyiapkan para pejuangnya untuk melanjutkan perjuangan para rasulnya, sehingga insya Allah keadaan ke depannya memang mungkin keadaan itu semakin buruk, tetapi ada pejuang yang akan membetulkan dan memperbaiki keadaan tersebut. Memang cahaya itu ada yang akan meredupkannya,
tetapi Allah Subhanahu wa taala enggan cahayanya itu diredupkan, apalagi dipadamkan, dan Allah berkehendak untuk menyempurnakan lagi cahayanya itu, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Allah berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran di tempat kami ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz tausiahnya. Jadi kata kunci tadi ada yang ingat, ada 2 atau 3 mungkin musibah yang benar-benar musibah itu kalau kita tidak bisa mendapatkan pahala dengan musibah itu. 1. Yang kedua, mari kita perbanyak amal. Nah, perbanyak amal ini tentu kita lakukan, kita laksanakan. Amal ada 2 macam. Ada yang kita lakukan, kita dapat pahala sekarang. Ada yang kita lakukan, kita dapat pahala terus. Walaupun kita sudah mati, kita masih dapat pahala. Nah, itu amal sedekah jariah. Ya, Ustaz? Nah, ini kesempatan bagi kita sebetulnya untuk bersedekah jariah. Jadi setiap hari kalau bisa kita ada sedekah jariah, sehingga kita merasakannya nanti setelah kita meninggal. Kami cuman mengingatkan Bapak Ibu aja, bagi yang mau bersedekah jariah, kita buka juga kesempatan, atau sudah merencanakan dari rumah untuk bersedekah jariah, tetap kami buka kesempatan itu. Untuk itu bagi yang mau, silakan hubungi kami. Alhamdulillah, Pak Haji Afrizal Ali 10 juta. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan betul-betul sedekah jariah. Mungkin yang lain, mungkin ibu-ibu harus didatangi namanya. Segan ibu-ibu itu mungkin. Oh ya. Alhamdulillah, makasih Bu. Alhamdulillah. Ada lagi Bu? Makasih ya. Ada namanya. Alhamdulillah Bu. Makasih Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Apa perlu dicatat nih namanya Pak? Mbak ya. Saya makasih. Makasih. Ibu-ibu di sini. Umi ada. Oh iya. Enggak katanya, enggak usah dicatat, hamba Allah. Komitmen juga boleh ya Pak Daniel? Pak Daniel, komitmen juga boleh ya? Boleh komitmen. Komitmen juga kami terima. Yang penting jelas. Kita tutup sementara ya. Bagi Bapak Ibu-ibu yang masih mau, bisa hubungin Pak Daniel atau saya mungkin. Baik Bapak Ibu, jadi kita tutup acara kita ini. Terima kasih banyak. Kita langsung acara yang lebih pokok lagi, makan siang. Jadi kita makan siang bersama sebelum zuhur ini. Itu aja mungkin. Mohon maaf, saya tutup pengajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana adhal islam lana dina wa jami'ul qawli lana la watana adinu lana والحق لنا
جميع القول لنا وطانا Udah tuh. ظهر الدين المؤيد